Nah kebetulan kan om saya bekas di situ gitu loh, Om Anwar Usman, ketua Mahkamah Konstitusi dulunya, mantan, ya. Terus walaupun saya sekarang bisa bersidang, saya tetap minta kepada Habibur Rahman, ya, yang sampai sekarang udah 4 kali ini menerima surat saya permohonan. Mana yang lainnya RDPU udah diterima? Masa kasus saya yang besar sebegini, yang menyangkut masalah masa depan advokat didiamin begitu aja, Habibur Rahman gitu. Makanya saya minta Habibur Rahman, tolong surat saya yang keempat. Saya japri beliau ke WA. Rusaknya saya dengan Bang Hotman itu gara-gara bela Bang Rasman gitu loh. Jadi awal mulanya kan saya nggak tahu efeknya sebesar ini. Iya, gara-gara yang tiba-tiba Dibantah oleh. Tapi udah dibuka nih pembukuannya atau gimana? Sudah selesai. Sudah selesai. Tapi abang masih gregetan bahwa ini sebenarnya saya dibekukan nggak adil gitu-gitu. Ini saya walaupun kondisi sekarang udah nyaman, ya bisa sidang lagi. Baru-baru ini saya suratin Bang Habibur Rahman, tolong disidangkan, ini proses saya salah. Ini tanggal baru nih. Nih, saya udah nyuratin Bang Habibur Rahman. Tetap tuh. Tanggal 21 April 2026 saya kirimkan surat permohonan RDPU saya yang keempat kalinya kepada Komisi 3 DPR. Karena saya membahas pembekuan saya, dasarnya apa ini? Gitu loh. Makanya saya minta tolong panggil Mahkamah Agung di situ untuk diadakan pembahasan ini gitu loh. Adakan pembahasan bersama Kongres Advokat Indonesia, panggil. Kapan mecatnya? Mana surat pemecatannya? Dasarnya sidang etik siapa yang menyidangkan saya? Profesor dari mana? Dewan Kehormatan Kongres Advokat Indonesia? Atau doktor dari mana yang menyidangkan saya? Tolong dong surat-suratnya kasih ke saya. Dasar-dasar analisis yuridisnya apa? Gitu loh. Jadi jangan sampai sepihak begini dipecat lalu diumumkan nggak boleh sidang. Apa itu? Berarti kalau abang Ini sendiri negara barbar apa gitu? Abang sendiri menilai pembekuan itu ada tujuan tertentu? Iya, ya mungkin karena permohonan Hotman Paris melalui video itu tadi kan simpel banget. Halo, tolong dipecat ini orang dua ini udah nggak jelas bla bla. Lalu pencatatan saya keluar hanya gara-gara video Hotman Paris. Nah, dengan cara-cara seperti ini nggak boleh gitu loh. Harus menunjukkan dedikasi kita, integritas kita sebagai penegak hukum gitu loh. Makanya saya terus walaupun saya sekarang bisa bersidang, saya tetap minta kepada Habibur Rahman, ya, yang sampai sekarang udah 4 kali ini menerima surat saya permohonan. Mana yang lainnya RDPU udah diterima? Kasus-kasus yang nggak penting aja bisa diterima oleh Habibur Rahman, ya kan? Masa kasus saya yang besar sebegini, yang menyangkut masalah masa depan advokat didiamin begitu aja, Habibur Rahman gitu. Makanya saya minta Habibur Rahman, tolong surat saya yang keempat. Saya japri beliau ke WA. Bang Habibur Rahman, tolong terima untuk yang 4 kali ini. Panggil Mahkamah Agung. Panggil. Proses ini udah salah. Walaupun pembukuan sudah dihilangkan, tapi ini demi nama baik abang juga. Sampai kan? mati saya akan kejar. Sampai saya tua, sampai mati saya kejar. Karena proses yang salah saya penasaran gitu loh. Apa sih saya dibekukan nih gitu loh. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih bang dari Arifta Ikhwan. Selama jadi pengacara pernah beri pro bono nggak ke salah satu kliennya? Hampir rata-rata pro bono. Terakhir saya membela anak yatim piatu, anak yatim piatu yang diperkosa. Yang diperkaos. Anak yatim piatu yang diperkaos. Lalu terakhir lagi nih anak kuli bangunan, cewek yang diperkaos juga. Iya. Yang terakhir lagi anak kuli bangunan yang waktu itu akhirnya melawan seorang pengusaha, dipukul, dianiaya. Anak umur 12 tahun dianiaya oleh pengusaha. Pengusaha itu pakai pengacaranya mantan polisi berpangkat kombes dan bintang 1. Untuk menghadapi untuk menghadapi anak yang 2 umur ini. Karena si pengusaha itu nggak mau dipenjara. Saya berantem sampai pengen tonjok-tonjokan di ruang bukan di ruang sidang, di ruang ini di ruang bukan Irwasum, di Polda Metro Jaya itu yang namanya ruang saya mengajukan pokoknya panggil propam segala itu semua ada di situ kan. Saya sedang di situ. Iya, saya sampai ribut di situ gitu loh. Jadi Pak Kombesnya bilang, "Saya ini mantan polisi." Pak, mantan polisi juga tapi jangan semena-mena, saya bilang begitu. Ini klien saya dipukuli, ada CCTV-nya, bilang gitu. Itu saya sampai debat begitu gitu loh. Yang belum tahu nih, pro bono tuh artinya gratis. Nggak bayar. Dan saya bayarin semua. Itu dia artinya memang. Kenapa abang ada motivasi untuk membantu? Iya, rugi tuh bang. Loh, nanti gimana tuh bang? Lah saya kan orang kaya. Oh iya. Duit saya banyak. Jadi makanya saya kalau dibayar sama pengusaha bayarnya mahal. Kalau orang susah saya nggak bayar, saya pakai duit saya gitu loh. Jadi abang pakai sistem subsidi ya. Kalau kliennya orang kaya abang tarikin banyak lah. Tapi kalau kliennya orang miskin abang gratisin. Jangan gratis. Saya lupa kalau abang. Tapi kalau yang miskin beradab ya, kalau miskin so tau gue toyor. Emang ada? Banyak yang banyak lah yang pura-pura kismin ya kan. Maaf Pak, saya susah. Tahu dia bisa beli
mobil. Lah, Bapak kayak kemarin nggak ada duit tuh beli mobil. Oh banyak yang Banyak pura-pura yang miskin kayak gitu. gitu, banyak. Jadi pengacara itu karena dibohongin sama kliennya banyak. Oh jadi demi pro bono itu ya? Iya. Pura-pura miskin jadinya. Tapi kasus yang pro bono itu akhirnya gimana Bang? Selesai Bang? Selesai semua alhamdulillah. Dan anak Berarti yang Abang serius banget. ya anak yang Gratis. yatim ini yang yatim ini akhirnya orangnya ditahan ya. Ada juga yang anak kuli bangunan itu akhirnya dikasih duit kerohiman gitu, damai. Oh, Si restoratif pengusahanya justice-nya ya? akhirnya Iya, restoratif iya, justice iya. pengusahanya ngasih duit 150 juta. Kalau nggak salah 150 juta deh waktu itu. Luar biasa, Saya nggak campurin sih kalau urusan uangnya. Udah kaya ya? Bang? Langsung dia udah pulang kampung gitu loh. Pulang kampung ke Jawa gitu. Mulia sekali Iya. ya Bang ya. Iya. Terus ada lagi nih Bang dari Ed Salsi Pandera. Hubungan Bang Firdaus sama Hotman dan Farhad Abbas sekarang gimana? Baik banget, sangat baik. Saya dengan Bang Farhad baik. Bang Hotman walaupun saya nggak pernah hubungan, tapi saya kan ngefans sama beliau. Oh. Saya ini fan beratnya Bang Hotman loh. Jangan salah, dari dulu waktu pertama kali sebelum jadi pengacara saya udah menghayal jadi Bang Hotman. Oh, motivasi. Motivator saya gitu. Apanya nih yang dihayalin dari Bang Hotman? Gini. Cincinnya. Apa Bukan, jangan karena cincinnya gini loh. atau asprinya? Waktu diklat pengacara, kita kan diajarin sama dosen-dosen kita. Kalau kau jadi pengacara sukses, berpenampilan yang profesional, biar bayaran kau mahal. Kalau memang nggak mampu beli emas, belilah cincin-cincin swasta tapi disepuh gitu loh. Makanya sekarang tampilan Bang Iya. bling-bling banget nih. Jadi Lihat. ngelihat Bang Hotman Ini tuh asli nih. saya ngelihat termotivasi. Wah, Bang Hotman ini keren banget. Jadi saya setiap hari termotivasi dan rusaknya saya dengan Bang Hotman itu gara-gara bela Bang Rasman gitu loh. Jadi awal mulanya kan saya nggak tahu efeknya sebesar ini. Iya, gara-gara yang tiba-tiba Awalnya di kan meja saya itu. Bang Rasman cerita, Adinda, bisa nggak kau bantu aku melawan Bang Hotman? Tadinya kan tujuan saya mau ngedamain Bang Hotman sama Bang Rasman tadinya. Oke lah, saya ikut. Barangkali ngefans. ya karena saya ngefans sama Bang Hotman, barangkali saya bisa ngomong. Nggak taunya pertempuran itu sengit saling caci maki. Oh abang jadi kita nyemplung gitu ya? Jadi saya kadung nyemplung. Emak udah bilang gitu. Ternyata orang ganas semua ini. Mau nggak mau saya hancur-hancuran juga. sampai tiba-tiba naik Sampai meja. dibekuin dia. Jadi abang yang kena ya. Jadi saya nggak ada dendam sama Bang Hotman, nggak ada. Saya sampai sehari ini ya masih baik, masih. Ini walaupun tadi ada omongan Bang Hotman di videonya, ini tolong diproses gitu tiba-tiba yang membuat pembekuan abang. Nggak ada masalah. dendam Nggak ada berarti masalah. ya? Itu biasa kedewasaan kita sebagai advokat. Kita nggak perlu menyalahkan orang kok. Saya nggak nyalahkan Bang Rasman karena saya menerima kuasa Bang Rasman, saya dibekukan jadi Bang Rasman harus ganti rugi. Enggak. Saya nggak menyalahkan Bang Hotman karena dia bikin video untuk membekukan saya dendam sama Bang Hotman. Enggak. Saya anggap ya udahlah kedewasaan saya sebagai advokat gitu loh. Biarkan aja nih berjalan gitu. Gitu. Terus ada Nggak perlu menyalahkan orang lain. Gitu. Ini kan konsekuensi daripada profesi. Walaupun sampai abang dibekukan, Walaupun itu ya udahlah, prosesnya. ya udah itu jalan Allah. tapi kan abang gitu. cuma menuntut ini prosesnya harus fair Harus gitu. bener ini Bang Habibur Rahman, bener ini suratnya Harus udah saya fair bikin gitu tuh. ya. Harus bener nih Bang Habibur Rahman, tolong nih undang saya ya. Iya, Mudah-mudahan Pak Prabowo juga dengar nih, undang saya nih, tolong nih. Jadi memang abang nggak masalah sama semua pembukuannya karena udah selesai juga. Udah selesai Tapi dan KAI udah menyatakan Iya. saya masih advokat gitu loh. membersihkan nama baik lah bahasa gitu ya Bang ya. Enggak juga kan nama saya gimana udah tuh? buruk juga di hadapan netizen, nggak usah dibersihin. Jadi ya bodo amat gitu. Nothing tulus aja gitu. Tapi yang penting prosesnya benar gitu. Fairness ya. Fairness gitu. Yang penting fair. Kayak abang udah pasrah gitu. Terus satu lagi nih, Pak. Aduh, bukan satu lagi, banyak Bang yang nanya nih, Pak. Oh, gitu? Aku bingung milihnya nih. Terus ini dari Ed Grotenaman, dari mana ceritanya dia punya darah pangeran di Ponorogo katanya. Dulu saya jelaskan begini. Gimana? Dulu kakek kami, Sultan pertama namanya Datuk Sulaiman, itu Iya. harusnya kan jadi Raja Bima. Hmm. Yang kakaknya Sultan Abdul Kahir I. Sultan Abdul Kahir I punya kakak namanya Sultan Sulaiman, gitu. Datuk Sulaiman. Ya. Lalu Datuk Sulaiman ini punya anak namanya Ratu Ageng. Ratu Ageng ini kawin dengan Kiai Bengkel Jamus. Iya. Iya, yang ada di Jawa. Lalu melahirkanlah neneknya di Ponegoro, dari Sultan Jogja dan lain-lainnya. Oh, dari pihak neneknya Iya, ini gitu. dari pihak nenek kami, nenek buyut kami, Ratu Ageng kawinlah dengan Raja Jawa, gitu loh. Akhirnya yang melahirkanlah itu di Ponegoro dan lain-lain. Itu sejarahnya di buku naskah kuno dan lontara kami, gitu loh. Saya berani bicara begitu. Ya silakan aja pakar sejarah di telisik, gitu loh. Gitu loh. Itu darah daging kami. Kenapa? Karena banyak keturunan kami dari Sultan Pangeran Diponegoro, Sultan Bima, Sultan Jamaluddin yang ikut berjuang di Batavia, Sultan itu banyak yang mati terbunuh di Jawa gitu loh. Gitu, Sultan Hasanuddin gitu.
Gitu. Terus satu lagi nih, ini soal kasus Abang nih Bang, dari @CCTV Podcast. Bang, terkait turun tangannya MK dalam kasus Bang Firdaus, secara personal, apakah Abang merasa bangga atau melihat ini sebagai pencapaian terbesar? Secara di MK, Abang langsung turun tangan gitu loh. Ada nama Abang di MK gitu, sampai ke MK gitu ini. Iya, sampai dibahas di MK kemarin. Iya. Di beberapa gugatan sampai Iya. di beberapa judicial review nama saya dibahas gitu loh. Heeh. Dibahas, dijadikan alat untuk ini. Tapi saya bicara sama Mahkamah Konstitusi bahwa setiap pengajuan judicial review itu kan berkaitan dengan norma. Jadi tidak boleh menyerang pribadi. Maka saya bilang saya minta ditolak gitu loh. Setiap orang yang membawa-bawa nama proses pembekuan saya lah, saya naik meja, yang menyudutkan saya, kenapa saya bisa mendirikan organisasi pembasmi karena saya sedang dibekukan, itu kan itu justifikasi pribadi. Makanya Iya. saya minta kepada Mahkamah Konstitusi tolong tolak gugatannya. Akhirnya ditolak sama Mahkamah Konstitusi kemarin. Gugatan beberapa advokat itu yang mengatasnamakan judicial review tentang undang-undang ormas. Saya bilang itu nama saya dibawa-bawa. Tolong tolak, saya ajukan keberatan kemarin. Maka ditolak kan sama Mahkamah Konstitusi gitu loh. Nah kebetulan kan om saya bekas di situ gitu loh, Om Anwar Usman, ketua Mahkamah Konstitusi dulunya, mantan, iya.